Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Yayasan Tarumanagara dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja menghadirkan inisiatif program kelas perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi STIE Satya Dharma Singaraja. Kelas perempuan ini diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Republik Indonesia Bintang Puspayoga pada Rabu 2 Oktober 2024 di kampus STIE Satya Dharma Singaraja, sekaligus juga meresmikan Laboratorium Pemberdayaan Perempuan. Menteri Bintang Puspayoga didampingi Asisten Deputi Asdep, Pengurus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati. Program kelas perempuan ini dalam rangka mendukung kesetaraan gender dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada kaum perempuan serta menyiapkan para perempuan yang menjadi mahasiswa kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja menjadi entrepreneur atau pengusaha tangguh ketika lulus nanti. Kelas perempuan ini merupakan yang pertama diselenggarakan perguruan tinggi di Bali dan diharapkan menjadi pilot project atau percontohan bagi perguruan tinggi lainnya di Bali dan Indonesia umumnya. Bagi STIE Satya Dharma Singaraja, peresmian kelas perempuan yang diresmikan langsung Menteri Bintang Puspayoga ini menjadi momen dan tonggak bersejarah dalam perjalanan kampus di bawah naungan Yayasan Ratini Gorde itu. Kelas perempuan ini sekaligus juga menjadi legacy atau warisan program yang menginspirasi di ujung masa jabatan dan pengabdian Menteri Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, serta juga menjadi legacy program dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Yayasan Tarumanagara. Momen bersejarah ini disaksikan langsung juga oleh inisiator konsep program kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Gongtini Gorde yang juga bendahara Yayasan Ratini Gorde. Hadir pula Sekretaris Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorde. Kelas perempuan untuk D3 Manajemen tahun ini secara khusus memberikan kesempatan kepada 11 orang perempuan warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Badung untuk menempuh pendidikan D3 Akuntansi. Selama perkuliahan daring, mereka akan dibekali pelatihan berbagai bidang termasuk kewirausahaan. Kelas perempuan juga diikuti 50 orang perempuan mahasiswi baru STIE Satya Dharma Singaraja yang mengambil program S1 Manajemen dan mengikuti perkuliahan secara reguler atau kelas perempuan reguler di kampus. Program kelas perempuan ini juga didukung dengan kolaborasi berbagai pihak atau stakeholder seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat, Rotary Club of Bali Bersinar, RCC of Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, Yayasan Tarumanagara dan stakeholder lainnya. Dalam momentum bersejarah ini turut hadir District Governor Rotary District 3420 DG Susana Chandra bersama DGN Wayantur Adnyane dan para Rotarian yang juga memberikan support kepada program kelas perempuan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan dan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dan pemberian beasiswa kepada 6 warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan. Hadir pula Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Niluh Putu Andiani. Peresmian kelas perempuan ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum bertema Mentari, Membangun Generasi Tangguh Berwirausaha dan Mandiri di Auditorium Ratini Gorde dengan menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga sebagai keynote speaker dan 2 narasumber lainnya yakni Kepala LLDikti Wilayah 8 Bali dan NTB Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi yang hadir secara daring dan Ketua Yayasan Tarumanagara Profesor Aryawan Gunadi. Serangkaian peresmian kelas perempuan ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Bali dan STIE Satya Dharma Singaraja di mana sejumlah anggota Permabudi Bali telah berkuliah di kampus ini. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kampus binaan STIE Satya Dharma antara Ketua Yayasan Tarumanagara dan Ketua STIE Satya Dharma Singaraja. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengungkapkan, STIE Satya Dharma Singaraja memiliki program kelas khusus, program kuliah online, program double degree, program kelas perempuan yang menjadi dedikasi tertinggi dari STIE Satya Dharma Singaraja untuk perempuan Indonesia agar terdidik dan mandiri secara ekonomi melalui kuliah S1 Manajemen dan D3 Akuntansi.
Kelas perempuan merupakan wujud dukungan STIE Satya Dharma Singaraja terhadap program Kementerian PPPA dalam hal pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Harapannya para perempuan lebih berdaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta mampu berkontribusi melakukan perubahan di lingkungannya. Program kelas perempuan ini dikuatkan oleh legasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di saat kepemimpinan Menteri Bintang Puspayoga dan legasi LL Dikti Wilayah 8 Bali dan NTB di saat kepemimpinan Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi dan legasi Yayasan Tarumanagara di saat kepemimpinan Profesor Aryawan Gunadi. Program kelas perempuan ini siap sebagai laboratorium dalam pemberdayaan perempuan penyintas yang masih berusia produktif. Diharapkan ke depan kelas perempuan tidak hanya untuk perempuan penyintas, tapi untuk perempuan difabel, perempuan pelaku UMKM, dan perempuan produktif lainnya untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Kita mendukung sebagai program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terutama untuk perempuan-perempuan yang produktif tetapi belum bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi kita coba fasilitasi bahwa perempuan produktif ini mampu untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi melalui kelas perempuan. Karena kita tahu bahwa perempuan khususnya di Bali ya, Kabupaten Buleleng masih banyak yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Jadi itu kita coba fasilitasi dan ini didukung penuh oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Dan juga kami mencoba kelas perempuan ini untuk kelas perempuan penyintas. Jadi di lapas kelas 2A Kerobokan itu LP perempuan, kita coba di situ untuk merekrut mahasiswa yang memang produktif, perempuan yang produktif untuk bisa melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi melalui program D3 Akuntansi dan S1 Manajemen. Kerjasama dengan Permabudi ini inisiasi dari Permabudi dan STIE Satya Dharma karena seluruh anggota Permabudi ini akan juga mendukung program dari STIE Satya Dharma yaitu kelas perempuan. Dan Permabudi beberapa anggotanya sudah menjadi juga mahasiswa di STIE Satya Dharma. Dan dengan Tarumanegara ini adalah STIE Satya Dharma merupakan binaan dari Yayasan Tarumanegara karena kami sudah bekerja sama dengan Yayasan Tarumanegara dan semua kegiatan baik itu akademik maupun non akademik akan disupport penuh oleh Yayasan Tarumanegara dan di STIE Satya Dharma sudah merekrut S2 dan S3 dari Universitas Tarumanegara. Jadi mereka bisa kuliah di sini karena ini kerjasama dengan Yayasan Tarumanegara. Dan tahun ini sudah ada S3 yang kuliah di Tarumanegara dan juga S2. Program kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja ini tidak hanya diisi oleh dosen dari internal, tapi juga dosen eksternal dari kalangan praktisi, pengusaha, termasuk juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kelas perempuan ini merupakan yang pertama diselenggarakan perguruan tinggi di Bali dan diharapkan menjadi pilot project atau percontohan bagi perguruan tinggi lainnya di Bali dan Indonesia umumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Bintang Puspayoga sangat mengapresiasi inisiasi STIE Satya Dharma Singaraja melalui program kelas perempuan ini karena telah mampu menghadirkan pendidikan yang transformatif dan inklusif. Menurutnya, kelas perempuan ini memiliki peran krusial dalam memberdayakan perempuan dan niat baik ini harus didukung penuh baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara khusus juga diharapkan kelas perempuan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan lapas perempuan sehingga mereka bisa lebih berdaya dan mandiri saat keluar dari lapas. Diharapkan pula ke depan lebih banyak kelompok perempuan rentan yang bisa didampingi dan diberdayakan lewat program kelas perempuan ini. Dalam launching sekolah kelas perempuan ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Tentunya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan sivitas akademika STIE Satya Dharma yang tentunya didukung oleh LL Dikti dan juga Yayasan Tarumanegara dan semua berbagai pihak yang telah menginisiasi program kelas perempuan ini. Pendidikan adalah kunci perubahan. Dan melalui program ini kita dapat membuka
Ini kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan formal dan membekali dengan keterampilan praktis dalam bidang akuntansi, manajemen, serta kewirausahaan yang berwawasan lingkungan. Isu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender adalah entry point. Kami meyakini betul adalah menjadi hulu untuk menyelesaikan isu-isu yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan konsep awal ini terus kita bisa matangkan sehingga lebih luas dan lebih banyak lagi kelompok-kelompok perempuan rentan yang bisa kita dampingi, demikian juga lebih banyak perempuan-perempuan yang bisa mengakses, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga masyarakat Indonesia yang harus kita berikan kesempatan yang sama. Menteri Bintang Puspayoga mengingatkan ketika bicara soal isu perempuan yang sangat kompleks dan multisektoral ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan masyarakat dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, pilot project program kelas perempuan ini diharapkan bisa menginspirasi perguruan tinggi lainnya untuk melakukan hal serupa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek juga diharapkan hadir untuk mendukung program mulia ini. Tentunya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma ini sudah menginisiasi kelas perempuan. Namun mudah-mudahan kita harapkan ini menjadi inspirasi bagi sekolah tinggi yang lainnya. Karena kalau kita bicara masalah menyelesaikan isu perempuan yang sangat kompleks dan multisektoral ini tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, apakah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini dibutuhkan kehadiran kita bersama bergotong royong untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada perempuan, khususnya bagi perempuan-perempuan rentan. Apalagi sekarang ini kan dibuka kelas online untuk warga binaan yang ada di lapas. Jadinya peluang dan kesempatan itu tetap ada dalam hal memberdayakan perempuan. Makanya kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan kesempatan ini juga selain didukung inisiasi daripada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini yang didukung oleh L2 Dikti, kemudian juga ada Yayasan Taruma Negara, dan kemudian kita harapkan semua akan bergerak menjadi Bapak Ibu asuh untuk memberikan pendampingan yang terbaik kepada warga binaan yang punya semangat luar biasa tentunya untuk memperbaiki diri mereka ke depannya. Justru kita harapkan seperti itu, kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita tidak hanya berhenti di sini memberikan menjadi contoh untuk membuka ruang untuk kelompok-kelompok rentan yang kita harapkan ini yang bisa direplikasi oleh perguruan tinggi lainnya. Dukungan dari kementerian seperti Nah ini kan nanti kita akan bicarakan ya, karena kalau kita bicara masalah pendidikan ini akan sangat erat hubungannya dengan Kemendikbudristek ya. Nanti kita akan bicarakan. Ini suatu pola yang bagus, mudah-mudahan pola yang bagus ini dukungan dari semua lini akan datang, tidak hanya dari teman-teman yang peduli, tapi secara struktur, secara formal seperti Kemendikbudristek kita harapkan hadir untuk kita support sama-sama kegiatan seperti ini. Di sisi lain, Menteri Bintang Puspayoga juga terus mengajak sesama perempuan untuk saling mendukung, saling memotivasi, dan saling menginspirasi dalam bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan dan pekerjaan rumah terkait isu-isu perempuan. Jangan sampai kaum perempuan saling menjatuhkan atau mendiskriminasi, melainkan harus saling terus bergandengan tangan dan berkolaborasi. Kami berharap dukungan dan kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi kemajuan bersama. Melalui program kelas perempuan ini, mari kita tunjukkan bahwa perempuan bisa, perempuan berdaya, dan perempuan adalah bunga yang tidak hanya indah dipandang mata, namun juga memberi harum bagi bangsa dan negara yang kita cintai.
Menteri Bintang Puspayoga juga sempat berbincang-bincang langsung dengan para mahasiswi program kelas perempuan yang mengambil prodi S1 Manajemen di STIE Satya Dharma Singaraja. Para perempuan generasi Z ini mengaku menjatuhkan pilihan kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja karena kampus ini fokus pada pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan juga ditunjang dengan lingkungan kampus yang asri dan hijau karena menerapkan konsep ekokampus. Jadi inisiatif saya untuk bisa berkuliah melanjutkan studi saya di sini, yaitu karena program studinya fokus pada bidang ekonomi dan bisnis, di mana tersedia program S1 Manajemen dan D3 Akuntansi, dan juga yang kedua itu lingkungan, di mana lingkungannya di sini sangat asri, dan ada program ekokampus. Harapan saya untuk kuliah di sini yaitu saya bisa lulus dengan sesuai dengan prodi saya yaitu double degree, dan saya harap kampus ini bisa menjadi lebih baik lagi dan juga kampus ini akan tetap sejahtera dan selalu sukses. Menteri Bintang Puspayoga mengaku terkesan dengan kecerdasan para mahasiswi ini dan berpesan agar mereka terus semangat untuk belajar dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan anak-anak ini menjadi respon yang baik ya. Dibantu ya keplayasan. Usai meresmikan kelas perempuan, Menteri Bintang Puspayoga juga berkesempatan keliling kampus dan melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap program ekokampus di STIE Satya Dharma Singaraja. Sementara itu, Ketua Yayasan Tarumanagara Profesor Aryawan Gunadi mengakui pihaknya mendukung penuh berbagai inisiatif yang dilakukan STIE Satya Dharma Singaraja seperti membuka program kelas perempuan ini. STIE Satya Dharma Singaraja yang menjadi binaan Yayasan Tarumanagara diharapkan terus menghadirkan inspirasi dan perubahan positif di masyarakat serta bisa menjadi kampus yang hebat dan besar di Bali. Kami memang ada MOU dengan Satya Dharma, STIE Satya Dharma yang memang ingin menjadi salah satu universitas yang memiliki concern terhadap pemberdayaan perempuan. Dan untuk itu kami ingin mendukung karena Yayasan Tarumanagara juga menjadi yayasan yang besar di Jakarta, dan kami ingin mendukung supaya kolaborasi ini bisa terus berlaksana sehingga kami bisa membuat program-program antara Yayasan Tarumanagara dan STIE Satya Dharma di Bali. Dan salah satunya proyek yang ada adalah mengenai kelas pemberdayaan perempuan dan mungkin banyak hal-hal lainnya untuk pengembangan kampus STIE Satya Dharma. Implementasinya tentu bisa dieksekusi segera karena ini adalah salah satu bentuk implementasi sebetulnya di hari ini, sehingga harapannya ini bisa berjalan, bisa segera dieksekusi sehingga setiap tahunnya kita bisa melihat ada perubahan-perubahan yang mendasar dari STIE Satya Dharma untuk menjadi kampus yang hebat dan besar di Bali. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Niluh Putu Andiani berterima kasih kepada STIE Satya Dharma Singaraja karena sudah memberikan kesempatan kepada para warga binaan Lapas Perempuan ini untuk ikut mengikuti kuliah D3 Akuntansi di program kelas perempuan. Diharapkan ke depan peluang ini terus dibuka karena ada warga binaan yang memang benar-benar berkeinginan mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi baik di tingkat D3 maupun sarjana. Role model yang dilakukan STIE Satya Dharma Singaraja melalui program kelas perempuan dapat ditiru dan dijalankan oleh perguruan tinggi lainnya di Bali. Kami sangat berterima kasih kepada STIE Singaraja karena sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan untuk ikut mengikuti kuliah di STIE Singaraja ini. Kami berharap kedepannya kerjasamanya semakin bertambah, semakin baik, di mana kami sudah melakukan asesmen untuk tahun depan. Ada beberapa warga binaan yang memang benar-benar berkeinginan mereka melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat D3 maupun sarjana. Kami berharap universitas lain, perguruan tinggi lain selain STIE bisa bekerja sama juga
memberikan role model seperti yang dilakukan oleh STIE Singaraja. Kami sangat berharap karena masih banyak teman-teman kami warga binaan pemasyarakatan yang memerlukan pendidikan, yang ingin berkelanjutan pendidikannya. Terima kasih. Distrik Governor Rotary Distrik 3420 DJ Susana Chandra bersama DCN Wayantur Adnyane dan para Rotarian di Distrik 3420 juga memberikan support kepada program kelas perempuan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan dan memberikan beasiswa total kepada 6 warga binaan. Sebab program ini sejalan dengan area fokus dari Rotary khususnya terkait women empowerment dan child protection dan growing local economy. DJ Susana mengapresiasi program kelas perempuan sebagai inisiatif yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan harkat, derajat, dan martabat para perempuan warga binaan Lapas Perempuan menjadi lebih berdaya saing, mandiri, dan juga mampu menginspirasi perempuan lainnya. Sekarang kita baru membina 6 mahasiswi untuk mengikuti kelas perempuan ini. Dan saya rasa ini merupakan inisial yang baik sekali, inisiasi yang baik sekali. Karena mereka sendiri mungkin pernah berbuat kesalahan ya, dan mereka sekarang menebus kesalahannya. Tapi bukan berarti setelah mereka selesai menebus kesalahan tersebut, kemudian terjerumus lagi. Nah, dengan adanya kelas-kelas yang khusus dengan perempuan ini, saya rasa mereka diberikan kesempatan lagi untuk meninggikan martabat dan juga menaikkan kemampuan mereka supaya pada saat mereka keluar mereka bisa mandiri dan kemudian bisa menaikkan martabat mereka menjadi manusia Indonesia yang bermartabat lagi. Apresiasi serupa disampaikan DCN Wayantur Adnyane. Pihaknya lantas mengetuk hati semua pihak untuk memberikan kontribusi untuk inisiatif kebaikan seperti program kelas perempuan ini. Baginya untuk berbagi, berbuat baik, dan bermanfaat bagi sesama tidak harus menunggu kaya, sebab kita juga bisa melakukan sesuatu dari pemikiran, perbuatan, dan action nyata sebagai bentuk kepedulian pada kemanusiaan. Sudah Barat itu sangat bangga hari ini kita bisa berbagi bersama warga binaan Lapas. Pertama, belajar bersama online. Kedua, kita bisa memberikan sesuatu untuk melanjutkan pendidikan mereka walaupun harus dilakukan di lapas. Artinya apa? Semangat daripada warga binaan Lapas khususnya wanita tidak kendor, tidak kalah dengan bapak-bapak. Maka itu kami dari Rotary Distrik 3420 sangat senang dan berterima kasih kepada ibu-ibu untuk bisa membantu sehingga bantuan ini bisa nanti akan ditindaklanjuti ke depan bagi anak-anak mereka. Artinya mereka tidak harus mengingat masa lalu, tetapi masa lalu itulah akan dibicarakan. Saya belajar, walaupun saya begini, tetap belajar dengan baik, walaupun saya masih di lapas. Nah itulah yang pertama, artinya penguatan mental daripada warga binaan di lapas tersebut sudah sangat amat luar biasa. Walaupun tidak banyak yang kita bisa lakukan, dampaknya sangat luar biasa. Selanjutnya, Heri Sudiarto selaku Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Bali juga mengapresiasi dan mendukung kehadiran program kelas perempuan STIE Satya Dharma Singaraja ini. Selain itu, selama ini kolaborasi juga berjalan baik, di mana sejumlah anggota Permabudi berkuliah di STIE Satya Dharma Singaraja. Diharapkan STIE Satya Dharma Singaraja terus berkontribusi pada pemberdayaan perempuan melalui dunia pendidikan yang berdampak positif panjang kepada perempuan dan anak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ada launching khusus untuk pendidikan untuk kaum perempuan. Jadi kita mendorong bahwa kesetaraan gender ini bisa meningkat melalui pendidikan. Yang kita dukung penuh dan Permabudi ikut terlibat dalam hal ini dengan mengirim mahasiswa dan mahasiswi untuk kuliah di STIE Satya Dharma. Kedepan kita harapkan bahwa akan semakin erat dan kita memang bisa merealisasikan kerjasama meningkatkan peran perempuan dalam dunia pendidikan yang berefek panjang kepada keluarga dan anak untuk menuju Indonesia Emas.
Di sisi lain, kuliah umum bertema Mentari Membangun Generasi Tangguh, Berwirausaha dan Mandiri di Auditorium Ratini Gorde juga memberikan wawasan penting kepada para peserta bagaimana menjadi wirausaha yang tangguh. Ketua Yayasan Tarumanagara Profesor Aryawan Gunadi yang menjadi salah satu narasumber mengungkapkan para generasi muda harus punya mental kuat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sehingga menjadi SDM unggul. Para mahasiswa ini juga diharapkan sebagai penggerak utama kewirausahaan di Bali dengan bekal penguasaan skill ekonomi, marketing, dan manajemen yang baik sehingga memiliki daya saing yang tinggi di masyarakat. Kita ingin menekankan bahwa pentingnya Indonesia Emas di 2045 itu harus ada mental-mental yang kuat karena untuk menyiapkan SDM anak-anak muda yang kita siapkan untuk kesana, punya jiwa wirausaha, melek akan teknologi, dan tentu akan memiliki kemampuan entrepreneurial yang hebat. Untuk itu kuliah umum ini kan hari ini ingin mendorong anak-anak muda kita punya prestasi ke sana sehingga nanti ketika kita compete dengan negara lain semakin siap dan bisa memiliki jiwa entrepreneurial yang unggul yang bisa bersaing dengan di luar negeri. Karena kita nggak mau kalah dengan luar negeri, karena Indonesia saya yakin akan menjadi negara yang hebat dan yang kuat. Nah, kita harapkan mahasiswa-mahasiswa STI ini menjadi penggerak terutama di wilayah Bali sehingga menjadi mahasiswa yang memiliki skills di bidang ekonomi, marketing, manajemen untuk mendukung kelengkapan aparatur ke depan. Sehingga mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang hebat sehingga memiliki daya saing yang tinggi di masyarakat. Para mahasiswa peserta kuliah umum ini juga aktif bertanya dan berdiskusi yang menunjukkan antusiasme mereka terhadap materi yang dipaparkan narasumber. Mereka juga termotivasi untuk bisa menjadi wirausaha muda yang tangguh, lulus kuliah kemudian menjadi pencipta lapangan kerja bukan pencari lapangan kerja. Jadi saya ingin bertanya, kebanyakan sekarang orang-orang itu kan memilih dari pekerjaan ya. Misalnya orang-orang kan berminat sekali untuk menjadi pegawai gitu. Mungkin biar dapat di ruangan tertutup gitu ya, apalagi ada hasilnya gitu kan enak gitu. Sedangkan seperti yang kita lihat yaitu petani, nelayan gitu kan pekerjaannya dipandang jelek gitu. Mungkin karena panas-panasan gitu. Padahal kan peran mereka itu sangat penting ya untuk menyediakan konsumsi bahan pangan seperti beras dan ikan gitu. Jadi bagaimana caranya agar pekerjaan seperti petani dan nelayan itu agar tidak dipandang rendah gitu. Dari kuliah umum yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, menurut saya untuk membangun generasi muda tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dapat dilakukan beberapa hal seperti melatih diri sendiri, mengatasi tantangan zaman dengan ketahanan mental, moral, spiritual, dan intelektual. Tentunya untuk menuju Indonesia Emas ini dibutuhkan yang namanya keterlibatan dari generasi muda, dan dalam hal itu yang dilibatkan adalah mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa dapat dilibatkan untuk membangun generasi tangguh menuju Indonesia 2045, yaitu yang pertama mahasiswa harus dibekali yang namanya pendidikan, dan tentunya pendidikan ini adalah pendidikan bagaimana kita berjiwa wirausaha. Sementara itu, Ketua BEM STI Satya Dharma Singaraja Kadek Tirtayasa mewakili mahasiswa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga yang telah meresmikan kelas perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi STI Satya Dharma Singaraja ini. Sebagai mahasiswa, pihaknya menilai komitmen pemberdayaan perempuan di kampus Satya Dharma sudah sangat baik. Terlebih juga bagaimana kampus ini mendorong dan mencetak para mahasiswa, khususnya kaum perempuan, menjadi wirausaha. Terkait komitmen, bagaimana pemberdayaan perempuan di kampus di Satya Dharma ini kita lakukan adalah sangat baik. Walaupun saya seorang laki-laki, saya sangat mendukung bagaimana perempuan itu juga harus sama rata dalam hal pendidikan. Bagaimana dia bisa merasakan hal-hal apa yang laki rasakan, tidak hanya laki yang bisa, tapi perempuan juga sanggup dalam baik itu wirausaha, kemudian mengelola usaha, dan juga menjadi ataupun bisa sama seperti layaknya pemikiran laki-laki. Dengan inisiatif visioner membuka kelas perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi ini, STI Satya Dharma Singaraja tidak hanya mencetak generasi perempuan yang terdidik, tapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam.
Harapannya program ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi oase bagi perempuan di seluruh Bali dan Indonesia untuk mencapai mimpinya tanpa batas. Bali 1 mengabarkan.